out the door, and your pockets can find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Atika dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 22114005 dengan tugas Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses dan teknik supervisi. Yang pertama ada proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, ada mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua, ada pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Dan yang ketiga ada evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Yang selanjutnya ada tidak lanjut. Adapun bentuk tidak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Yang pembinaan langsung, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan. Kemampuan pembinaan guru yang pertama, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang terakhir, revisi. Sedangkan pembinaan tidak langsung adalah pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif.
Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Dan yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional. Dan yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Dan yang terakhir, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Dan yang kedua, ada teknik supervisi pendidikan. Secara umum, teknik supervisi menurut Rifai tahun 1982 dapat dilakukan berdasarkan dua teknik, yaitu teknik individu dan kelompok, serta teknik langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada teknik individu dan kelompok. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke dalam teknik individual. Yang pertama, ada kunjungan kelas. Supervisor datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Melalui kunjungan kelas, supervisor akan memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Supervisor dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dengan mengamati penampilan guru di dalam kelas. Dan yang kedua ada observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Observasi kelas dapat dibedakan atas dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Dan yang ketiga ada percakapan pribadi. Salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah percakapan pribadi. Melalui percakapan pribadi sehingga bentuk bantuan yang diberikan lebih mempertimbangkan individual guru. Dan yang keempat, saling mengunjungi kelas. Guru-guru saling mengunjungi antara satu dengan yang lain yang sedang mengajar. Saling mengunjungi kelas ini dapat dilakukan di sekolah sendiri atau mengunjungi guru di sekolah lain. Dan yang kelima ada menilai diri sendiri. Dalam hal ini, guru menilai dirinya sendiri dengan harapan dapat membantu guru dalam memperbaiki kemampuannya. Sedangkan teknik kelompok adalah teknik yang digunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Berarti, permasalahan yang dialami guru yang ada dalam kelompok tersebut relatif sama. Teknik yang bersifat kelompok antara lain: yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua, rapat guru, studi antar kelompok guru, seminar, diskusi panel, buletin supervisi, demonstrasi mengajar, serta perpustakaan jabatan, serta perjalanan sekolah untuk anggota staf. Ada teknik langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu teknik langsung. Teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatan. Dalam hal ini, pengawas sangat mengharapkan kepercayaan dan kredibilitas dari para guru. Yang kedua, ada teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung dalam supervisi pendidikan merupakan kondisi seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisikan, tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.